Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai organisasi berkas langsung. Ya, organisasi berkas langsung. Sebelum ke metodenya, kita harus tahu dulu nih, apa sih organisasi berkas langsung? Ya. Organisasi berkas langsung ini berlaku yang namanya korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Ya, dengan organisasi berkas langsung, untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, tapi bisa langsung menuju alamat yang ditempati rekaman. Ya, pada awalnya digunakan cara dengan menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Jadi, kalau misalkan alamatnya adalah nilai kuncinya adalah 9, maka alamatnya pasti 9. Kalau nilai kuncinya 8, alamatnya pasti 8. Nah, ini contohnya. Contoh rekaman dengan kunci 99 akan disimpan di alamat 99. Jadi, kuncinya sama dengan alamatnya. Sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup dilihat aja nih nilai kunci dan menuju ke alamat yang langsung ditunjuk. Nah, contoh dari implementasi korespondensi satu-satu ini kayak gini ya. Jadi kuncinya pasti ada dari 0 sampai ini kuncinya ada 0 sampai 99 ya. Ruang alamatnya pasti 0 sampai dengan 99. Jadi setiap satu kunci punya satu ruang alamat. Ya, sehingga waktu pencarian akan sangat baik ya, yaitu satu prompt untuk setiap rekaman yang dicari. Kalau kemarin kan kita pakai sekuensial, kita harus cari satu-satu berurut ya. Belum lagi nanti pakai metode binary search atau pakai metode yang lain. Namun perlu dimengerti, harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Ya. Kerugiannya apa? Yang pertama ya, dengan menerjemahkan langsung dari kunci rekaman ke alamat rekaman, maka akan berlaku satu hubungan korespondensi satu-satu antara kuncinya dengan alamat rekaman. Hal ini menyebabkan kita harus disediakan ruang yang sangat besar untuk menampung setiap kemungkinan nilai kunci yang ada. Nah, pemborosan ruang penyimpanan ya, atau terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan alias kosong. Jadi nomor kunci dari 0 sampai 99 itu belum tentu terisi semua, pasti ada yang kosong. Oleh karena itu, diperlukan satu fungsi untuk memetakan cakupan nilai kuncinya. Ya, cakupan nilai kunci yang disebut dengan fungsi hash atau metode hashing. Ini kok ini banget ya, pennya sangat ini oke. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu fungsi untuk memetakan cakupan nilai kunci yang lebih luas ya, namanya fungsi hash atau metode hashing. Nah, metode hashing itu apa? Ya, metode hashing ini gunanya untuk mengatasi kerugian yang timbul dari cara korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu satu alamat punya satu kunci. Satu kunci punya satu alamat ya. Digunakan metode lain yang dinamakan metode hashing. Nah, metode hashing digunakan untuk mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan serta melakukan pemetaan atau melakukan konversi dari kunci rekaman yang memiliki cakupan nilai yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang dipersempit. Sorry, ini tipe ya. Nah, keluaran dari proses hashing ini bukan lagi alamat yang unik, tapi ya kemungkinan alamat kunci yang dihash. Alamat untuk menempatkan rekaman yang diperoleh dari fungsi hash ini kita sebut biasanya home address. Nah, asalnya home address ini dari sini ya.
dari metode hashing, dari organisasi berkas langsung. Kemudian fungsi hash. Fungsi hash ini ada banyak. Yang pertama ini ya, untuk melakukan pemaksaan konversi dari kunci rekaman ke alamat rekaman digunakan fungsi yang dinamakan fungsi hash ya. Outputnya ya dinamakan dengan home address dari rekaman kunci yang diproses, Nah, bentuk fungsi hashnya ini adalah F-nya ini key-nya atau kuncinya, hasilnya adalah home address sama hasilnya. Outputnya adalah key-nya ya, outputnya sebagai home address, key-nya sebagai home address. Macam-macam fungsi hash. Fungsi hash ini yang pertama ada yang namanya modulo. Apa sih modulo? Modulo adalah home address atau alamat yang dicari dengan cara mencari sisa hasil bagi dari nilai kunci suatu nilai tertentu. Contoh, FK mod n ya, kunci modulus n. Nah, dengan nilai n ini ya dapat berupa dua kemungkinan. Apa aja? Banyak ruang alamat yang tersedia dan bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai alamat yang tersedia lebih besar daripada n. Ya, modulo atau mod ini dia sisa hasil bagi. Ingat, sisa hasil bagi bukan hasil pembagian. Kemudian contoh fungsi modulonya seperti ini ya. Fk sama dengan k mod n. Contohnya ya, banyak ruang alamat yang tersedia sama dengan tersedia n ini sama dengan 10. Nilai kunci yang kita mau cari adalah 45. Maka pengerjaan adalah ya 45 mod 10. 45 mod 10. 45-nya ini dari mana? Terang saja dari nilai kuncinya. Mod 10 ini dari mana? Tentu saja dari n-nya ya. 45 mod 10. Hasilnya adalah 5. Kok bisa 5? Ingat, cari fungsi modulo adalah sisa hasil bagi. Untuk menggunakan metode fungsi modulo, kita adalah sisa hasil bagi. 45 mod 10 ya. Kalau misalkan gampangnya sih teman-teman, sisa hasil bagi dari 45 10 berarti atau berapa yang mendekati 10. 45 dibagi 10 itu kan 4,5. 4,5 modulo ini dia nggak ada koma-koma, berarti hasilnya 4. 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, 40 nilai kuncinya berapa? Nilai kuncinya 45. Berarti sisa hasil baginya berapa? Sisa hasil baginya 5. Maka 5 ini akan menjadi home address-nya. Jadi, mencari fungsi modulo ini adalah ya, k mod n. K-nya berapa? K-nya bisa random berapa aja, n-nya juga berapa. Berarti nilai kunci mod n ya. Hasilnya sisa hasil bagi. Sisa 5 ini adalah sisa hasil bagi dari 45 mod 10. Banyak caranya, intinya dia harus kurang dari 45, nggak boleh lebih dari 45. Kemudian ya, ada k mod n ya. Kunci yang kita punya adalah 7. Kunci yang kita punya 7 ya. Ruang alamat yang tersedia adalah 13. Ya, jawabnya berarti 7 mod 13. Hasilnya berapa kira-kira? 7 mod 13 hasilnya adalah 7. Kok bisa 7? Kan bukan sisa hasil bagi ya. Karena kalau seandainya nilai kuncinya ya, nilai kuncinya ini lebih kecil ya, nilai kuncinya ini lebih kecil sedangkan n-nya ini lebih besar ya, n ini lebih besar, maka hasil dari 7 mod 13 adalah 7 home address-nya ya. Home address-nya tetap 7 karena ketika si bilangannya lebih kecil atau si kuncinya ini lebih kecil,
dimodkan dengan bilangan yang lebih besar, ya. Bilangan yang lebih besar. Maka sisa hasil baginya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sininya 6, ya, misalkan 7 ini diganti sama 6, berarti 6 mod 13 hasil nilai home address-nya adalah 6. Begitu. Kalau lebih kecil, ya, nilai kuncinya. Kalau nilai kuncinya lebih besar, misalkan ada 20, berarti sisa hasil baginya adalah 7. Atau misalkan 40 di sisa hasil bagi dari 13 berapa? 39, berarti modnya 1 kalau nggak salah, ya. Kemudian lanjut, ada yang namanya metode pemotongan. Metode pemotongan ini apa sih? Home address dicari dengan cara memotong nilai kunci ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Misalnya, nilai NIP saya, ya, 587376224, ada 9 digit. Dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir sebagai home address. 3 nomor terakhir ini berapa? 3 nomor terakhir ini 224 kalau dilihat secara kasat mata. Tapi kalau dibentuk kita akan pisahkan jadi 33. Berarti 587 376 224 akan memiliki home address-nya 224, ya. Kalau dipotong-potong akan jadi kayak gini. 587, nah, 376 dan 224. 224 inilah yang akan jadi home address. Kemudian, ya, ada metode pelipatan dan pergeseran. Misalkan, diandaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas. Jadi, perhatikan, kita butuh sedikit berimajinasi dan dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang. Diandaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas dan dilipat ke bagian-bagian yang sama panjang. Lalu setiap bagian dijumlahkan. Contoh, kita pakai angka yang tadi NIP, ya. 587376224 dibagi lagi ke dalam 3 bagian, masing-masing 3 digit, ya. 587, 376 dan 224. Nah, kita lakukan metode yang namanya metode pelipatan. Gimana sih? Nah, 587 376 224 kita akan lipat. Ya, yang 587 akan dilipat ke belakang. Terus yang 376 tepat, ya, tetap. Yang 224 ini akan dilipat ke depan. Jadi hasilnya seperti ini. 587 menjadi 785, angkanya dibalik, ya. 376 tetap sama, ya. Kalau 224 menjadi 422. Kemudian kita jumlahkan, ya. Penjumlahan hasil pelipatan ini ada dua, ada yang namanya carry dihitung dan carry tidak dihitung. Carry dihitung nih kayak gimana? Carry dihitung 785 ditambah 376 ditambah 422. Seperti hasilnya akan 473. Carry diabaikan atau carry tidak dihitung. Ya. Gimana? 4 kok bisa dapat 473? 5 ditambah 6, 11 ditambah 2, 3. Ya, berarti di sini 1, ya. 8 ditambah 7, 15 ditambah 2, 17, ya. Tetap 7, bukan 8. Ini puluhannya, ya. Carry diabaikan itu perpuluhannya enggak dihitung, ya. Perpuluhan tidak dihitung. Kemudian 7 ditambah 3, 10 ditambah 4, 14. Jadi 473 ini yang carry diabaikan atau perpuluhannya enggak dihitung, ya. Tapi kalau seandainya perpuluhannya dihitung, 5 ditambah 6, 11 ditambah 2, 13. 5 ditambah 6, ya benar 13, ya. Di sini 3. Nah, di sini simpan 1, perpuluhannya dihitung. 8 tambah 7, 15 ditambah 2, 17. Kalau carry diabaikan hasilnya 7. Kalau carry tidak diabaikan perpuluhannya ditambah 1 menjadi 18.
maka diperoleh hasil 1583. Ini perpuluhannya tidak diabaikan ya. Carry diabaikan dan carry tidak diabaikan itu maksudnya perpuluhannya. Kemudian dari sini kita akan masuk ke tadi sudah pelipatan, sekarang pergeseran. Nah, pergeseran itu gimana? Masih dengan menggunakan angka yang sama ya. 587 376 224. Kalau digeser tuh kayak gimana sih? Digeser tuh cuma kayak gini aja. Ya, angkanya tetap sama, cuma ditumpuk kayak gini. Metode perhitungannya kayak gimana? Sama. Ada carry dihitung atau carry diabaikan atau perpuluhannya diabaikan dan perpuluhannya dihitung. Carry tidak diabaikan. Hasilnya seperti ini jika carry diabaikan, dan jika carry tidak diabaikan atau perpuluhannya dihitung, hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada metode pengkuadratan. Metode pengkuadratan ya. Home address dicari dengan cara mengkuadratkan setiap digit pembentuk kunci, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Contohnya seperti ini, NIP 132.001.100 ya, memiliki home addressnya seperti ini. Jadi dikuadratkan, ingat dengan caranya mengkuadratkan. Jadi NIP 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai 0 kuadrat ya, tergantung angkanya ini, semuanya dikuadratkan. Hasilnya adalah ini. 16 ini akan menjadi home addressnya. Kemudian contoh lagi 782, berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya 117 yang akan menjadi home addressnya. Kemudian metode radix, kunci dianggap dalam basis lain 10, kemudian dikonversi ke dalam basis 10. Bingung ya? Contohnya kayak gini. 5678 base-nya 13. Berarti 5678 0123 ya, atau bisa 123. Contohnya seperti ini ya. 5 dikali 13 kuadrat. Nah, 13 nya angkanya dari mana? Dari base nya 10. Dari base nya 13 ya. Terus 6 dikali 13 kuadrat, 7 dikali 13 kuadrat, 8 dikali 13 kuadrat. Angka-angka ini dapatnya dari mana? Dari sini. 5 6 7, 8. Nah, hasilnya adalah ini setelah dikalikan 13 kuadrat. Masing-masing dikalikan 13 kuadrat. Hasil tersebut masih dapat dikomunikasikan dengan fungsi hash yang lain, pemotongan atau lipatan, untuk mendapatkan digit alamat yang diinginkan. Misalkan ini kan ada 12098. Kita pakai metode pemotongan atau pelipatan. Nanti tinggal dicari aja caranya seperti yang tadi udah kita jelasin. Nah, kriteria hasil yang baik itu apa sih ya? Dapat mendistribusikan setiap rekaman secara merata sehingga dapat meminimalkan terjadinya kolisi atau benturan. Kemudian yang kedua, dapat dieksekusi dengan efisien sehingga waktu tidak habis hanya untuk menghitung home address saja. Nah, contoh soal ini yang ini nanti untuk latihan aja ya. Nah, ini misalkan kita punya kunci 12, 21 sampai dengan 18. Nah, kita punya ukuran tabelnya 11. Nah, ini perpaduan ya. Berarti cara mengerjakannya 12 mod 11 ditambah 1. Nah, hashing dengan sisa pembagian dengan asumsi tidak ada kolisi, dengan ukuran tabelnya 11 dan satu file dengan 8 record menggunakan nilai kunci sebagai berikut. Jawabnya 12 mod 11. 12 ini dari mana? 12 ini dari sini ya. Mod 11, 11-nya dari sini. Kemudian plus 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, maka angkanya akan seperti ini ya. Satunya ini dari mana? Teman-teman pasti bingung nih, angka satunya dari mana ya. Angka satunya ini dari sini. Hati-hati soalnya suka mengecoh.
Jadi gini ya, ada soal hashing dengan sisa pembagian dengan asumsi tidak ada kolisi dengan ukuran tabelnya 11 dan 1 file. 11 dan 1 file dengan 8 record menggunakan nilai kunci. 8 record ini mana? 8 record ini ya. 8 record ini 12, 21, 68, 38, 52, 70, 44, 18. Cara mengerjakannya seperti mana? Seperti apa? Seperti ini. Ya. 12 mod 11. 12 ini dari sini angkanya, ya. Dari sini. Mod 11 ini dari mana? Mod 11 dari sini. Ya, dari tabelnya ada 11. Nah, satunya ini dari mana? 1 terang ada 2. Ini kan ukuran tabelnya 11 dan 1 file, artinya 11 ditambah 1 ya. Pengerjaannya berarti 12 mod 11 ya, sisa hasil bagi dari 12 itu kan 11 1 ditambah 1 2, maka 2 ini ya jadi alamat rekaman, berarti 12 simpan di sini ya, di alamat rekaman sini. 21 mod 11 berarti hasilnya adalah 11. Simpan 21 di lokasi 11. 21 lokasinya 11. 11 ini patokannya kok bisa kayak gini, indeksnya 1 2 3 sampai 11 dari mana? Dari sini. Tabelnya di sini. Ya. Jadi kalau misalkan tabelnya nanti ada 20 berarti 1 sampai dengan 20. Atau bisa juga 0 sampai dengan 19 dan seterusnya sesuai dengan ini, artinya tidak ada kolisi sesuai dengan ini kuncinya.